Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ummahat sekalian? Alhamdulillah bi khair Ustazah. Alhamdulillah. Sehat? Ya suara Ana sebelumnya terdengar masih jelas saja kan ya? Walaupun Masih. agak-agak Masih Indeng. Ustazah. Ustazah Alhamdulillah. juga harus istirahatnya karena ada ustadz saya juga ustadz ini memang teramah ini sekarang ini harus udah 3 bulan harus istirahat karena pita suara bengkak, nggak boleh sama dokternya. Oh, subhanallah, iya. Kalau Ini memang ini agak istirahatin sebentar gitu. Kalau umpamanya nanti mulai yang kayak gitu lagi karena waktu itu dipaksakan juga udah keadaan serok gitu, itu dipaksain. Insyaallah semoga tidak sampai itu ya. Ya mudah-mudahan enggak ya Ustazah. Amin. Iya, ini anu aja kemarin kan flu ya, flu batuk. Jadi itu kalau kemarin memang tenggorokan beberapa hari lalu tuh sakit sekali. Tapi alhamdulillah bukan karena pita suara sih, tapi karena murni flu batuk. Karena di Kalsel ini lagi kebakaran lahan gambut ya. Jadi kayak Oh, pagi tuh asapnya itu panas, engap gitu di hidung tuh. Nah, jadi qadarullah ya. Semuanya atas izin Allah. itulah Ustazah. Amin. Insyaallah khairan. Sebentar ya. Bentar napas. Ya, hari ini insyaallah kita melanjutkan, pelajaran kita yang berikutnya ya. Setelah kita menyelesaikan dari dars yang ke 10, kita masuk ke ad-darsul hadi asyara. Iya, di sini nanti kita, kebanyakan materinya itu mengulang materi yang telah kita belajar, yakni materi 1 sampai 10 gitu ya. Jadi insyaallah jika masih melekat pelajaran yang kemarin-kemarin, insyaallah lebih mudah, mengikuti pelajaran hari ini insyaallah taala biidznillah. Baik, sekarang nabda, ana langsung ini aja, eee, su Umu Nur ya, silakan dibaca dari paragraf ini kita latihan membaca dulu, supaya makin sahih. Yang Oh. ana arsir ya ya? Umi, afwan ya Mi, aku di next dong. Aku lagi turun dari mobil dulu nih. Oh iya ya, thayyib. Iya. Ida kalau gitu ya, Iya. Ida. Jazakallah khair ya Mi, sebentar ya Mi. Naam. Gimana saya? Iya, sampai yang ana arsir warna merah ya. Sebentar, ini gambarnya belum ada gambar ini Ustazah. Belum ada screen-nya Mi. Oh, belum ada screen-nya. Oh, belum ada. Thayyib, bentar. Iya, sudah nampak? Sudah. Iya. Umi Ida yang ana arsir warna merah. Ya. Baik. Dibaca ya Ustazah ya? Dibaca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza baiti baiti amama ya Ustazah. Betul enggak? Baiti Iya, asa. masjidu. Enggak, masjidi. Masjid. Baik. Baiti jamilun. Fiha. Bener fiha bener nggak ya misalnya? Baiti fihi. Fihi. Fihi.
hadikotun Mm-mm. sogirotun. Ahsan, tamam. Mm-mm, lanjut. Masih saya? Oh, masih saya. Nah. Mm-mm. Hadhihi gurfati fi Ghurfati, panjang ya. hati Mm-mm. fiha nafda Fiha, fiha nafidatun ya nafidatun mm-mm. Fiha ahsanti, nafidatu. rotun wamari wamaru Wa, kaca. wamaru Apa kaca? Wa, kaca ya wamaru mirwahatun. Wa mirwahatun. wamiru ya wamiru salah. Mirwa. Roknya sukun. Baik wamirwa Mm-mm. wamirwahatun Mm-mm. Ya, mirwahatun ini satu kata. Ahsan. Wa mirwahatun. jamilatun. Jamilatun ahsanti. Lanjut. Hadza sariri Hadza sariri. hadza sariri wahadza Wahadza karis kursi. Iya, kursi. kursiun Bukan kursiun ya. Kursi Kursiyi. Ini ada ya mutakalim yang dia beridhofah. Kursiyi. Afwan ya Ustazah, mata saya terus terang memang kurang ini saya kena operasi retina nggak begitu Oh, nggak jelas gitu iya. kalau ya kecil gitu. Di buku aja, nggak apa-apa di buku aja. Baik, kursi Mm-mm. wahada Mm-mm. maktabi. Iya, wahada maktabi. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi lanjutnya silakan. Umi Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Ya, Wa haqqi kitabi. oh ya. Wa kitabi alal maktabi. Wa haqqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Ahsanti. Lanjut. Lagi ya. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Masya Allah, mumtaz, ahsanti. Tayyib, Umi Nur udah siap? Kalau siap nih Tafadhol Umi. yang Kuning, warna kuning. kuning ya? Iya. Ukti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Ahsanti. Su'adu. Iya. Iya, mumtazah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Tayyib, kita ke berikutnya Umi Dewi. Baik, Bu Ustazah, maaf tadi soalnya saya terima telepon. Mulai dari yang mana ya? Oh iya, khairan insyaallah. Ini yang warna hijau. Oh, Hijau. hijau. Ya, hijau. Abi. Ah. Abi wa Umi. Mbak Umi, ini ada tasdidnya ya. Ya. Abi wa Ummi fi apa ya ini? Fi Isim isyarah. Fi
Isim fi isyarah. Isim isyarah untuk mufrad mu'anas lil ba'id. Mm-mm. Eh, fitil apa? Mm-mm. Fitil. Fitilka ya. Iya, fitilka. Fitilka Mm-mm. al fitilkal Mm-mm. gurfati Mm-mm. Ahsant. gulfat ini langsung ya Mm-mm. gulfatil Mm-mm. kabi kabirotun Mm. kabiroti Mm-mm. Iya, kabiroti harus sama ya. ya. Sifat mausuf, sifat dan yang disifati. Baik, lanjut Umi. Ini ana uhibbu Mhm. abi abi wa ummi wa akhi Hmm. Hmm. Sama ini dengan yang depan. wa wa Hmm. u Sama dengan yang ini. Sama dengan yang depan. wa uhibbu Ah. akhi wa a- Mm-mm. wa akhiti apa ya? Wa akhi, temannya akhi. Mhm. Wa akhi Uh. wa wa ukhti wa Iya. ukhti. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Mumtaz. Ahsan, insyaallah. Baik, kita ke Umi Hana hadir. Sudah ada? Mau baca Umi? Umi Hana? Oh, taib. Baik, sekarang Ana jelaskan terlebih dahulu ya sebelum kita menerjemahkan. Ya, di pelajaran yang ke-11 ini ada Darsul Hadiyah Asyar. Kita di sini lebih mempelajari ke ya mutakalim ya. Nanti ada baiti. Ini di judulnya aja di sini udah baiti. Rumahku. Jadi baitun disandingkan atau diidofakan dengan ya mutakalim menjadi baiti. Ya dibaca panjang. Kenapa harokat kasrohnya tidak tui domah atau fathah gitu ya? Karena harokatnya mengikuti ya mutakalim karena ya ini bisa dibaca ketika sebelumnya berharokat kasroh. Jadi menyesuaikan gitu ya maksudnya. Menyesuaikan harokat atau menyesuaikan ya-nya. Jadi harokat nyata di sini adalah kasroh baiti, bukan baitui atau baitai, tapi baiti. Hada baiti, ini adalah rumahku. Ya, masih ingat hada itu termasuk apa? Isim Isim apa? tunjuk tuh apa isim Iya, isim 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 isyarah Ustazah. isim isyarah. Ya, isim isyarah untuk apa, Umahat? kata tunjuk ya. Untuk Kata tunjuk. Kata tunjuk untuk Yang apa dekat ya. iya yang dekat. Nah, Kemudian untuk yang apa? Mufrad apa muzakkar apa muannas? Zakar. Muzakkar ya. Jadi hadza adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, mufrad dan muzakkar. Nah, itu harus diingat. Kemudian baiti. Nah, di sini dia beridhofah dengan ya mutakalim. Baiti amamal masjidi. Ada kata masjidi setelah amamat ya. Harokat masjid di sini adalah harokatnya kasroh. Isim yang terletak setelah zorof ya amama ini namanya zorof keterangan. Keterangan tempat. Zorof makan. Ya. Isim setelahnya dia dihukumi mudhof ilaih. Berharokat majerur. Di sini kasroh ya. Karena isim mufrad. Amamal masjidi. Jadi amama sebagai mudhof dan al masjidi sebagai mudhof ilaih. Itu ya. Baiti di sini adalah mubtada'nya. Dia termasuk isim ma'rifah karena apa? Karena dia adalah isim yang beridofah. Yang masih kita ingat dalam pembelajaran yang telah lalu bahwa salah satu dari isim ma'rifah itu adalah isim yang beridofah.
Baiti amamal masjid. Rumahku ada di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus, indah. Rumahku indah atau bagus boleh. Nah, di sini baiti sebagai mubtada, jamilun khobarnya. Fihi, hi di sini kembali ke mana? Kembali ke mana? Umahat? Ke Rumahnya Baiti ya. Iya. Di dalamnya kembali ke rumah ya, kembali ke rumah. Fihi di dalamnya hadiqatun shaghiratun. Hadiqatun apa Umahat? Halaman nih. Kebun. Kebun ya atau taman ya, taman gitu. Di dalamnya ada taman yang shaghiratun, mana shaghiratun? Dari Kecil. Kecil. Ya, di dalamnya ada kebun yang kecil. Nah, di sini fihi kenapa haknya ini berharokat kasroh menyesuaikan karena didahului oleh huruf jar fi ya. Fihi hadiqatun shaghiratun. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Ini termasuk apa? Hadiqatun shaghiratun. ini Hmm, sifat yuk. Iya, sifat dan masuk. mausuf. Yang sifatnya yang mana Umi Ida? Sifatnya jamilatun. Apa yang sogirot Sogirotun. Iya, shaghiratun. Yang disifati? Tindakan rumah. Iya, suaranya Umi Nur jauh sekali. Iya bergema, soalnya ruang kosong. Oh iya, Masya Allah. Lagi pindahan kantor. Masya Allah. Iya, taib. Iya, hadikatan yang merupakan sifatnya ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan lagi. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Hadihi ghurfati. Apa artinya Umi Ida? ini apa? Ghurfati itu Mm-mm. Ghurfati itu bukan kamar ya? Apa? Kamar, ahsan. Tapi mm-mm, kamar? Kamar saya. Ini kamar Iya, ini adalah kamar saya. Hadihi di sini apa? Termasuk apa? Sama kayak ada tadi. Bedanya apa? isim isyarah tapi untuk apa? Mu'annas ya. Untuk mu'annas. Dia gunakan untuk berapa? Yang mufrad atau musanna atau jamak? Untuk mufrad. Iya, untuk mufrad mumtazah. Hadhihi ghurfati. Ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun. Coba Ummu Sofia. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya, nah ada Mm-mm. jendela yang besar. Iya. Di sini ada domir hak kembalinya kemana? Ke Gurfati. Iya, iya ke ghurfatun ya. Ya, taib, Masya Allah. Di dalamnya ada jendela yang besar. Di sini ada nafidatun kabiratun. Kabiratun. Ini juga sama ya. Di sini adalah eh, naat dan man'ut. Sifat dan yang disifati fiha. Nah, berbeda dengan yang di sini tadi ya. Kalau domir huwa itu asalnya huwa ya ini ya, hi dari huwa. Dia bisa berubah menjadi hi. Tetapi kalau ha ini dia mabni tetap. Huwa juga di situ tetap. Cuman dia ada dua domirnya. Jika didahului oleh huruf jar, dia bisa berharokat kasroh. Tetapi kalau untuk domir ha hiya, diisikan dari hiya ya, ini hiya. Maka dia tidak bisa berubah walaupun di depannya ada huruf jar. Jadi tetap fiha ya, fiha tetap. Fiha nafidatun kabiratun. Ini adalah sifat mausuf. Taib. Wa mirwahatun jamilatun. Ini juga sama sifat mausuf. Dan ada cermin yang bagus. Cermin yang bagus. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Silakan Umi Dewi artinya apa? Ada ini. Ya, Mm-mm. ini Hada sari sariri. tempat tidur ya. Tempat tidur, terus dia beridofah dengan ya mutakalim. Jadi maknanya bagaimana? Sariri. Tempat tidurnya, Sariri. tempat tidur. Sariri. Sariri sama dengan Biasanya kayak sama tempat kayak tadi tidur. Gurfati. Iya, itu apa? Anta ya si Hmm? namanya. Ana? Ana Sama ya, kayak Ana Gurfati ya. ya. Ini Ana. adalah kamar tempat tidur saya gitu ya. Tempat Kemudian tidur saya wahada ya. kursiyi. Dan ini kursi saya ya. Dan ini adalah kursi saya. Wahada maktabi. Dan ini apa? Maktabi. Maktabi temannya kursi. Iya.
Meja apa? Iya, Meja ya? iya. Dan ini adalah meja saya. Thayyib, ya. Di sini juga sama hada, ada beberapa hada ya. Ada 3 hada di sini. Dia isim isyarah, mufrad, muzakkar. Isim isyarah yang digunakan untuk mufrad 1, jumlahnya 1 dan untuk muzakkar. Kemudian untuk yang dekat. Baik. Di sini hada sebagai mubtada, sariri sebagai khobarnya ya. Kemudian di sini juga kursi khobar, maktabi juga khobar. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Baik, berikutnya ke Umi Tini. Silakan diartikan Umi. Udah siap? Umi Tini. Haja ini ya, apa Haja Ah, Gorfati. iya. Yang Haja Gorfati nih. Yang ini, yang warna hijau Umi. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Artinya apa Umi? Ana ini lagi ya. Sebentar. Ini Umi ya. Nah ini. Set. Ini kok wakolami kok ini sih? Mm-mm. Kolami pulpen ya? Saati. Iya. Saati apa Umi? Saati. Saati kolami Iya. Saati. wakabi. Saati artinya apa Umi? Saati. Artinya apa? Apa ya? Yang ada di dinding. Ini apa lukisan? Yang menunjukkan waktu. Oh jam. Ya, Oh, jam saya. Ya. Jam ya, saya wa qalami. jam saya Pak wakolami pulpen pulpen ya? Iya, pulpen saya. Wa kitabi. Kitab buku ya. Iya, buku Dan saya. dan Alal buku maktabi. Mm-mm. dan buku saya adalah Alal itu di atas. Maktabi oh apa maktabi? maktabi itu lemari Maktabi itu Ya, temannya kursi. meja. Kursi, iya. Jadi saat ini di sini bisa katakan jam tangan ya. Jam tangan saya dan bolpen saya dan buku saya ada di atas meja. Meja Masya ya. Allah. San. Baik. Iya. Kemudian berikutnya wahakibati tahtal maktabi. Baik, berikutnya kita ke Umi Hana. Umi Hana bergabung atau mustami'ah? Mustami'ah dulu sebentar ya Ustadzah, maaf. Baik. Iya. Baik. Kita Nanti kembali lagi ke Ummu Nur. dihubungkan ya. Assalamualaikum. Ummu Nur wahakibati. Yomi. Mm-mm. Yang mana Mi? Wahakibati. Yang warnanya Warnanya hijau. hijau paling terakhir ya? Ya ini anak tindih dengan kuning. Oh ya, oke. Nah. Wahaqibati tahtal maktabi. Nah, fidatun ghurfati maftuhatun. Coba diulang yang terakhir tadi. Nafidah. Wahaqibati tahtal maktabi. Iya, bagus. Fidatun ghurfati maftuhatun. Coba itu apa itu nafidatun, bolehkah bertanwin dia sebagai apa di situ? Nafidatu ghurfati maftuhatun. Iya, itu apa Umi nafidatu ghurfati itu? Jendela kamar saya. Nafidatu itu sebagai apa? Itu ini idofah ya Mi? Iya, mudhof ya. Mudhof nggak boleh bertanwin ya. Iya, Masya Allah, Hasan. Ya, mumtazah. Ya, di sini ada kata diartikan dulu. Artinya, dan tas saya ada di atas meja. Jendela kamar saya terbuka. Hasan, Masya Allah. Baik, di sini ada tahta ya. Kalau tadi amama, di sini ada tahta. Tahtal maktabi. Dia tahta berharokat fathah, taknya. Kemudian maktabi berharokat kasroh. Di sini al-maktabi itu sebagai mudhof ilaih ya. Isim yang terletak setelah tahta maka dia menjadi mudhof ilaih.
maka harokatnya kasroh kalau dia isimnya isim mufrad. Nah, tahta di sini sebagai mudhofnya, dia selalu berharokat fathah ya. Nanti ada berharokat kasroh kalau dia didahului huruf ja. Tapi dia tidak pernah berharokat dhammah tahtu atau amamu. Nggak ada ya. Jadi tahta, kalau tahta di sini harokatnya fathah. Toib. Kemudian nafidatu di sini sebagai mudhof. Mudhof seperti yang pelajaran telah lalu di dars yang kelima itu tidak boleh bertanwin. Maka mudhof dari mudhof di sini harokatnya dhammah saja. Kemudian di sini ada ghurfati. Ghurfati di sini sebagai mudhof ilai. Kemudian ya mutakalimnya juga sebagai mudhof ilai. Ghurfati selain sebagai mudhof ilai dia juga sebagai mudhof dari ya mutakalim ya. Jadi satu isim itu bisa memiliki 2 atau sampai 3 kedudukan kata ya. Mahalnya seperti itu. Jadi ghurfa di sini selain sebagai mudhof ilai, dia juga sebagai mudhof. Mudhof dari mana? Mudhof dari ya mutakalim. Itu ya. Baik. Kemudian maftuhatun di sini khobarnya. Ya, lanjut ya. Hadhihi ghurfatu akhi. Thayyib, berikutnya kita ke Umi Ida. Umi Ida? Afwan Mic-nya, iya, mic-nya belum dibuka. Hadhihi ini ghurfati kamar akhi Mm-mm. laki-laki saya ya. Iya, ini adalah kamar saudara laki-laki saya. Ini adalah kamar saudara laki-laki saya. Watilka dan itu kamar saudara perempuan saya. Mm-mm. Iya, coba Umi di sini ada kata hadi ini kembalinya kemana? Maksudnya ini hadirin nunjukin yang mana dulu ya? Yang nunjukin yang mana? Nunjukin yang ghurfah atau akhi? Hadi ini kamar ghurfanya. Iya, jangan ragu. Ahsan, betul, Masya Allah. Cuma Ana pengen tanya aja, Umi-nya bingung nggak gitu. Iya, jadi ini hadi ini tadi isim isyarah apa? Coba diulang lagi. Hadihi isim isyarah. Maksudnya isim isyarah apa? Oh, yang menunjukkan apa gitu? Iya, dijelaskan ketika Isim mau iya ketika ketemu dengan isim isyarah, jelasnya kayak yang tadi awal-awal tadi. Untuk dekat, apa? Qorib terus? dekat, kemudian mu'anas, Satu lagi? mufrad ya, Mbak? Iya. Mufrad ya? Mufrad. Huruf itu satu mufrad ya. Ya. Ahsanti. Kemudian watilka ghurfatu ukhti tadi artinya apa Umi? Dan itu adalah kamar saudara perempuan saya. Iya, saudari saya ya. Terus Tika ini kembalinya kemana? Tilkanya ke ghurfa juga. Ghurfat. Ke hurfa ya. Walaupun di sini ukhti juga menunjukkan perempuan, tapi tilka di sini ditujukan ke hurfa. Bedanya tilka dengan hadiah apa Umi? Kalau tilka ini untuk yang jauh, untuk mu'anas. Iya. Iya, mumtaz, Masya Allah, barakallahu fi. Ya, berikutnya kita ke Ummu Sofia ya. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Iya, ghurfatu ukhti ini termasuk jumlah apa, Umi? Bukan jumlah ya. Ghurfatu akhi. Apa tuh? Mudhof. Iya. Ini ghurfah sebagai mudhof. Akhi mudhof ilai. Mudhof ilai. Kemudian ya mutakalimnya ini juga sebagai mudhof akhinya ya. Mudhof. Iya. Kemudian Mudhof dia ilai. mudhof ilai. Jadi akhi selain sebagai mudhof ilai dia juga sebagai mudhof dari ya mutakalim. Baik, ahsanti. Kemudian kabiratun sebagai kabiratun. Kabiratun khobar. Khobar dari ghurfatu akhi. Mumtaz, Masya Allah. Baik. Ahsan, barakallahu fiik.
Oke, Masih kita kita nggak pernah. kelanjutnya berikutnya ke Umi Dewi. Selanjutnya silakan. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Mana ya? Oh ya ini. Mm-mm, Ghurfatu akhi, kamar saudara laki-laki saya. mm-mm. Amama tuh dekat ya? Amama tadi apa? Amama masjidi. Amama? Dekat juga, jauh. Enggak. Amama itu dia zorof makan, keterangan tempat. Oh, keterangan Tadi tempat. amamal masjidi itu tadi apa artinya, Umi? Amama masjidi. Oh, Di lawannya di belakang? oh di depan ya, di depan. Iya, di depan ya, keterangan tempat. Jadi Ghurfatu akhi. ghurfatu akhi, kamar saudara laki-laki saya. Mm-mm, Di depan mm-mm, ghurfati, di depan? kamar saya. Iya. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Baik. Ghurfatu akhi di sini sebagai apa? Kedudukan Ghurfati. katanya. Ghurfah sebagai seperti yang di atas tadi. Ghurfah sebagai mudhof ya. Iya, ahsanti. Mudhaf, Umi. Mudhaf. Ini akhi Akhi. mudhof ilaih. Iya, akhi mudhaf ilai. Terus dia juga sebagai mudhaf. Ya-nya. Mudhof terhadap ya mutakalim. Mumtaz. Amal-amal masjidi. Di sini nanti kita belajar tentang tapi bukan sekarang ya. Ini keterangan. Nanti itu jatuhnya ke jar majrur kayak gitu, model-model yang kayak gitu. Baik. Dia di sini amal ghurfati itu adalah khobar dari ghurfatu akhi. Ya di sini khobarnya itu berupa murokab susunan kata. Ya itu untuk info aja. Nanti jangan dipikirin biar nggak bingung. Baik. Wa ghurfatu akhi amamal matobakhi. Lanjut artinya Umi. Wa ghurfat, masih saya. Mm-mm. Wa ghurfatu dan kamar saudara laki-laki saya di Mm-mm. depan Matobakhi yang buat masak. dapur. Iya, di depan Di dapur. depan dapur. Iya, taib. San. Ini sama ya modelan kalimatnya sama kayak yang di depan ya. Di sini mubtada berupa mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, kemudian khobarnya berupa murokab. Taib. Ustazah, Ufti, saudara perempuan. Tadi apa? Tadi akhi ya? Oh ya, Ukti. ukti. Ya. Ya, Ukti. iya, maaf. Taib, Hasan. Ukti ya, Umi ya. Iya. San. Yang berikutnya kita ke Umi Hana. Umi Hana masih dilewati ya? Taib, kita ke Umi Tini ya. Li itu ya, li akhi, Li, nam akhi, Umi. wahidan, Li, wahidun, li akhi apa akhun Umi? li akhi wahidun, Umi, li Ya. akhi apa akhun? li akhi, akun ya. Oh iya, li akun. Iya. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun, asmahu, Hah? asmahu, Ismu, bukan asma tapi ismu. Nah, di sini hamzah wasolnya dibaca kasroh. oh ismuhu ya, Ismuhu, ismu, asmatu, usamatu. usamatu, Iya, usamatu gitu ya. Coba diulang lagi Umi. Li, li ahun, mm-mm, wahidun, mm-mm. asmahu, Ismuhu, salah kebalik berarti iya. ya. Jadi li Kasroh, ahun, wahidun, ismuhu, ismuhu, Usa, asmatu. hamzanya dibaca domah. Usamatu. Oh, domah. Oh, jadi ismuhu mucamatun. Iya, ismuhu usamatu. Usamatun. Enggak ada tanwinnya. Usamatu. Usamatu. Oh iya.
Iya, kenapa dia tidak bertanwin? Karena diakhiri oleh ta marbutoh ya. Walaupun dia maknanya laki-laki, tapi setiap nama yang diakhiri oleh ta marbutoh tidak boleh ditanwin. Tidak boleh Iya. ditanwin dengan dhammah, fathah maupun kasroh ya. Iya. Matu, tu aja tanpa tanpa nun. Coba artinya Umi? Ini adalah yang aku apa ya kemarin? Li kemarin apa? Li itu kemarin, pelajaran kemarin. Iya lupa. Li, saya di sini ya, saya memiliki. Coba dilihat dulu catatannya, Mi. Saya memiliki saudara laki-laki. Saya Heeh. memiliki saudara laki-laki. Nah, jadi kalau ini itu yang dibaca sifatnya dulu. Saya memiliki satu saudara. Nah, gitu ya, bukan saudara. Saya memiliki saudara satu. Kayaknya memiliki satu saudara laki-laki. Ismuhu, ismuhu apa di sini artinya? Artinya Ismuhu. ismuhu. Mimnya dhammah bukan fathah. Ismuhu. Ya, ismuhu. Usa. Namanya. Ismuhu itu namanya. Oh, nama. Namanya Asma. Usamah. Sama. Usama. Jadi ismuhu di sini itu bentukan kata dari ismun. Kemudian beridhofa dengan domir huwa. Menjadi huwanya berarti hu. Iya kemarin Menjadi tuh. iya. Menjadi ismuhu. Tanwinnya hilang. Ya. Maka dia menjadi ismuhu. Ya, seperti itu. Nah, saya jelaskan sekalian ya di sini karena di sini sudah disinggung oleh adat ma'dud bilangan ya. Dalam bahasa Arab itu bilangan lumayan ruwet ya. Karena antara 1 sampai 10 nanti beda-beda kaidahnya. Nah, untuk bilangan 1 yang kita jumpai sekarang karena sekarang baru 1 aja angkanya ya wahidun itu dia selalu terletak setelah ma'dudnya. Apa itu ma'dud? Ma'dud itu yang terbilang. Makhluk. Ma'dud. Oh, makhluk. Terbilang. Yang terbilang. Isimnya. Sedangkan a'dad itu adalah bilangannya. 1, 2 gitu ya. Nah, nanti ada rumusnya. Kalau bilangannya itu dia jumlahnya 1, 2 itu a'dadnya seperti apa, ma'dudnya bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di sini dulu aja biar nggak bingung ya. Di sini karena yang dibilang angka 1 wahidun yang terletak setelah akhun, jadi ma'dudnya ini selalu ditulis setelah isimnya ya. Li akhun wahidun, bukan li wahidun akhun, bukan, tapi li akhun wahidun. Kenapa? Ya, ini sudah termasuk udah baku. Udah rumusnya seperti itu ya dari orang Arab sana. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu gimana Umi? Tolong diulangi sebentar Oh, yang tadi. ya, thayyib. Jadi karena kita di sini sudah disinggung tentang a'dad dan ma'dud. Nanti ada di pelajaran itu pelajaran ke-22, 21, 22 itu sudah mulai a'dadnya angka 3 sampai 10 ya. Nah, di sini kita disinggung angka 1. Angka 1 itu namanya adalah a'dadnya, bilangannya. Sedangkan akhun di sini adalah ma'dudnya yang dibilang. Jadi, kalau angka 1 itu kita menyebutkan isimnya dulu, baru angkanya. Ya, misalnya saya memiliki 1 buku. Indi kitabun wahidun. Nah, bukan indi wahidun kitabun, bukan ya, tapi indi kitabun wahidun. Sama kayak ini. Li akhun afwan, li akhun wahidun. Jadi nama bendanya dulu yang kita sebut, kemudian baru bilangan satunya ya. Itu untuk angka 1. Baik. Ya, thayyib.
Jangan nanya ya kalau 2 dan seterusnya gimana? Nanti rumit Umi. Nanti insya Allah bertahap ya, karena ini sudah disinggung makanya saya harus menjelaskan itu. Nah itu aja, nah ini tolong dicatat, disimpan baik-baik, ditaruh di Post-it atau apa gitu ya, jadi gampang nanti nyarinya. Nah seperti itu. Nah kemudian, di sini ada kata wahidun yang terletak setelah akhun. Ini namanya sifat. Jadi hukumnya itu seperti sifat mausuf atau na'at man'ut. Yang mana angka di sini wahidunnya sebagai sifatnya, kemudian akhunnya sebagai man'utnya yang disifati ya. Jadi kalau wahidun itu sifatnya, kalau akhunnya yang disifati. Iya, seperti itu. Terus kemudian sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Umi Tini, Umi Ida? Sudah. Tentang bilangan ini aja dulu. Enggak ada ya? Insya Allah jelas ya. Nah kemudian kita masuk ke usamatu. Usamatu ini kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia termasuk nama orang yang diakhiri oleh tak marbutoh. Ya, salah satu nama orang yang diakhiri oleh tak marbutoh maka dia termasuk isim yang tidak bertanwin. Maka kita tidak boleh memberikan tanwin kepadanya. Usamatu, sama nama laki-laki, tapi dia secara tulisan ya, lafadz itu dia muannas, tapi tetap maknanya dia laki-laki. Adapun kayak kata kerjanya, kemudian isim isyarahnya, dia tetap menggunakan mudzakkar karena Usama itu ada nama laki-laki. Paham masih sampai sini maksud saya? Jadi misalnya tak mau berarti emang agak ribet ya. Jadi Usama itu misalnya kita mau pakai isim isyarahnya, tidak memakai hadhihi ya, tapi memakai hadza. Hadza Usamatu. Dzalika Usamatu. Kalau kita bilang hadhihi Usamatu ini salah. Lah ustazah itu kan di belakangnya ada tak marbutoh. Iya, secara lafaz dia memang ada tak marbutohnya muannas, tapi secara makna dia memiliki arti sebagai nama laki-laki. Maka kita kembalikan ke bentuk asalnya. Maka isim isyarah yang kita pakai adalah mudzakkar. Gitu. Paham sampai sini? Yes. Insya Allah ya. Ya nggak apa-apa. Sama kayak Hamzah. Hamzah juga sama. Iya. Hamzah tuh ya. Di sini juga dia belakangnya kok tak marbutoh ya Umi ya. Nah, ini juga sama. Ketika kita nggak boleh bertanwin. Ini juga sama. Isim isyarah yang digunakan harus isim isyarah muzakkar. Ya itu Ya, walaupun dia ada tak marbutohnya. Ya. Ada tak marbutohnya, jadi kita mesti tahu dia apa. Kalau insya Allah kalau nama iya, insya Allah kalau nama kayak Usama itu kita udah sepintas nama laki-laki gitu ya Umi ya. Hamzah juga nama laki-laki. Gitu ya. Dulu Ana juga bingung kok Umi awal-awal belajar ini tuh. Ini kok ada tak marbutohnya, kok dia kok laki-laki, padahal kita dipahamkan itu kalau ada tak marbutoh itu semuanya perempuan muannas gitu ya, muannas gitu kan. Ibrahim pun kelas 3 sudah ada bahasa Arab, ini masih kelas 2 kemarin itu masih bingung. Kalau Hamzah itu dia kasih hadhihi. Iya, Hamzah tetap kita kembali ke hukum asalnya yakni mudzakkar. Jadi isim isyarah fiil yang dipakainya juga harus menggunakan mudzakkar. Baik, kita lanjutkan ya. Umi Tini, setelah Umi Tini berikutnya Umu Kenta sudah bisa gabung? Insya Allah Ustazah, tapi berisik Ustazah, apa namanya? Oh, coba, Mbak. Sinyalnya kakak bagus dan kalau bagus ya, insya Allah. Iya, agak jauh tapi suaranya masih terdengar jelas. Coba Umu Kenta. Iya, praktek ya mumpung masih bisa. Sayang kalau nggak praktek. Ini wali. Selanjutnya diartikan Yang wali. Abi wa umi. Bukan. Wali ukhtun wahidatun. Wali ukhtun wahidatun wahidatus
tusmuha Kalau su'adu. ini wahidatun udah wakaf aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa dipotong. Mm-mm. Dipotong nggak apa-apa saja. Karena kalau nggak diwakaf nanti ada nun wikoyah di sini. Wahidatun ismuha. Iya. Jadi wahidatun ismuha gitu aja, dibaca ini aja. Wahidatun nismuha su'adu. Bukan wahidatun wa ismuha gitu aja. Wahidatun ismuha su'adu. Iya, coba diulang. Wali Ukhtun wahidatun ismuha su'adu. Iya. Wali ukhtun wahidatun ismuha su'adu. Artinya? Dan milik Li. Saya. Satu saudari ya Ustaz saja. Iya, dan saya memiliki satu Dan saya saudari. memiliki satu saudari yang namanya Su'ad. Iya, namanya Su'ad ya. Nah, di sini kalau kita nggak tahu Su'ad itu kayak nama laki-laki ya. Sepintas ya, tapi dia adalah nama perempuan. Bukan nama laki-laki. Makanya semua yang terkait dengannya, baik itu isim isyarah, kata gantinya, isimnya, fiilnya nanti juga memakai yang muannas. Wali, dan saya memiliki, ya lah dia beridhofah dengan yang mutakali menjadi li, dipanjangkan. Wali ukhtun, saudara. Saudari, dan ini kita tadi mengartikannya satu dulu ya, satu saudari laki-laki. Ingat, sifat mausuf itu mengikuti ya. Jadi kalau man'utnya itu dia mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Di sini wahidatun karena ukhtun mu'annas, dia harus juga memakai tak marbutoh. Ketika kita melihat di sini wahidun di sini nggak pakai tak marbutoh karena dia akhunnya adalah mudzakkar. Jadi di sini mengikuti. Kemudian ismun beridhofah dengan hiya, maka menjadi ismuha ya. Ismuha ini apa? Domir apa? Nama. Coba Ummu Khenta. Apa saja gimana saja? Hanya ini domir apa? Hanya ha? Domir mukotafir mufrad, saja. Mufrad ghaib ya, nggak ada di depan kita. Ghaib. Ghaibah. Ghaibah ya. Kalau perempuan berarti ghaibah, kalau laki-laki ghaib ya. Ismuha namanya adalah Su'ad. Ya. Asanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah kelengkap saja. Jazakallahu khair. Selanjutnya kita ke Umi Nur lagi ya. Umi Nur keluar, Thayyib. Umi Ida. Baik, Ustazah. Abi wa Umi. Mbak Ummi, amimnya bertasydid. Ya, afwan. Abi wa Ummi, ayah dan ibu, ayah saya dan ibu saya di dalam ya Ustazah. Fi di sini di dalam. Nah. Di tilkal gurfati. Kabiroti. Oh ya, kabiroti. Tilka itu gurfati di dalam kamar yang besar itu ya, atau gimana Ustazah ininya? Tilka itu kan itu. Iya. Jadi ayah saya dan ibu saya di dalam kamar besar. Kamar yang besar itu, iya. Abi wa ummi, ayah saya dan ibu saya berada di kamar atau di dalam kamar yang besar itu gitu ya, cara mengartikannya seperti itu. Nah, di sini abi ya. Sebentar, ini enggak ada. Abu tadi ada ngeliat abu atau akhun enggak ada ya? Akhi ya, berarti nggak perlu dijelaskan benar. Iya, ayah saya dan ibu saya berada di kamar yang besar itu ya. Nah, di sini urfatu sebagai apa, Umi? Gurfatu sebagai mudhof ya. Mudhof bolehkah dilekati alif lam? Sebentar, yang tadi yang mana susah kok saya enggak. Iya. Satunya.
abi wa ummi fitilka ghurfatil kabirati. Oh, yang atas ini ya. Abi wa ummi ghurfatu fil ini apa yang kabiro itu yang di sebentar bukan mudhof ilaih. Kalau ada dua isim iya sifat mausuf ya, sifat dan yang disifati. Ya, Ya, yang sifatnya adalah al-kibiroti, yang disifati adalah al-ghurfatu. Kemudian tilka digunakan untuk isim isyarah. isim aisyarah yang mu'anas. Mu'anas, kemudian yang jauh dan mufrad ya. Baik. Iya, insyaallah barakallahu fiik. Iya. Coba udah selesai semua ya, alhamdulillah. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ibu saya dan ayah saya dan ibu. Ayah dan ibu saya gitu ya. Boleh ya diringkas sayanya dikasih di belakang biar nggak terjadi pemborosan kata. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai bapak dan ibu saya. Wa uhibbu ahi wa ukhti dan juga mencintai saudara dan saudari saya. Baik, masyaallah barakallahu fikuna jami'an. Ini ya kita baru bisa menyelesaikan darsnya atau apa ini ceritanya ya, ceritanya dulu, tamarinnya insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ahmad? Tamarin tadi apa artinya ya? Tamarin itu latihan-latihan. Tamarin itu nanti latihan-latihan di bawahnya ini Umi. Insyaallah pekan depan ya. Kita bahas. Iya. Tadi yang itu tadi yang wali uhitun wahidatun ismaha fuad itu kan biasanya nama Ismuha. perempuan. Itu biasanya nama perempuan katanya. Tapi ini artinya saya memiliki saudara laki-laki namanya Fuad, berarti kan laki-laki kan? Saya memiliki saudari, satu saudari. Saya memiliki satu saudari ya. Ukhtun wahidatun itu adalah satu saudari. Kita artikan juga bilangannya dulu. Kalau misalnya saudara perempuan, dikasih perempuan. Tapi kalau saudari nggak usah dikasih perempuan. Iya, saya memiliki satu saudari. Namanya adalah Uswat. Ya. Salah mengartikan tadi jadinya. Tadi saya tulis saudara laki-laki. Bilangnya perempuan. Wajazakillah khair. Iya, ada lagi Umahat. Iya, Umi. Hamzah wasolnya pakai kasroh itu karena ini apa karena hamzah wasol maka dikasih kasroh kalau itu nanti salah satu dari alif sabah ya. Ismun itu salah satu dari alif sabah yang dia berharokat kasroh. Nanti ada isnan, terus habis itu ada lagi itu ibnun, habis itu ada lagi itu sebenarnya isnan, ibnun, ismun. Ana agak lupa nanti Ana lihat dulu catatan Ana ya Umi ya. Itu ada ya alif sabah, jadi dibacanya kasroh. Ya, nah, kalau dia mau diwasol sebelumnya tanwin dan itu sukun berarti ada nun wikoyah nanti di bawahnya. Tapi kalau di sini cukup kita sukunkan aja ya, maksudnya kita wakofkan wahidatun ismuha gitu. Kecuali nanti kita baca di Al-Qur'an baru kita kasih nun wikoyah. Baik, ya, iya, wajazakillahu khair. Baik, Umi kita cukupkan dulu halaqah pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Jangan lupa di murojaah terus menerus karena bahasa Arab itu ya selalu berkesinambungan antara pelajaran satu dan pelajaran lainnya. Jadi hari ini itu kita kayak murojaah secara keseluruhan dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10 yang mana kita dapatin ada isim isyarah untuk mufrad, mudzakkar, muannas, mufrad, mudzakkar, terus habis itu qorib ya, terus habis itu ada yang bait juga muannas, mufrad muannas, terus kemudian yang kedua ada idhofah, mudhof ilaih, kemudian ada mubtada khobar juga, kemudian ada dzaraf, terus kemudian
ada isim yang beridhofah dengan ya mutakalim, terus kemudian ada isim yang didahului oleh huruf jar, kemudian ada sifat dan mausuf, sifat yang disifati, terus kemudian juga di sini kita juga ditambahin tadi belajar tentang bilangan ya. Ya, yang mana di sini kita masih belajar tentang angka 1 dulu. Nanti untuk selebihnya itu ada di dars yang ke-8, 22 insyaallah. Ya, seperti itu. Nah, semoga ya sedikit ini bisa memahamkan dan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada bahasa Arab. Baik, kita Amin. cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Asli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.